Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifan Anwar dari kelas 12 absen 10. Di sini saya ingin menjelaskan bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti muncul televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupannya. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di pengaruh positif ini ada empat aspek. Yang pertama, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek politik, kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu, menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintahan. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupan dalam hal-hal yang positif. Di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya, masyarakat, dan organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Aspek ekonomi, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi ada 4. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing. Kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah untuk memperoleh informasi dari lainnya, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transportasi ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya kan mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, di antaranya ada 4. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya HAM. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, misal kayak polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya ada 4. Yang pertama, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Yang pertama kita akan bahas adalah aspek politik. Aspek politik, kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lainnya seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Kedua, aspek ekonomi. Yang pertama, ada Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, ada pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang keempat, akan timbulnya kejenjangan sosial yang tajam seperti akibat dari adanya persaingan bebas. Ketiga, aspek sosial budaya. Pengaruhnya ada 4. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, munculnya westernisasi. Yang keempat, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, keamanan. Dampak negatifnya yang timbul dari kemajuan iptek dari aspek ini antaranya itu yang pertama, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Ada 2. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah dan tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek itu perlu mengingatkan landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI tahun 1945. Sementara itu, UUD NRI tahun 1945 ini mengamatkan bahwa tujuan nasional ini untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari amanat UUD NRI tahun 1945 ini jelas bahwa perkembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, ada 3 alternatif yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh positif dan kemajuan iptek dan membuang hal-hal yang negatifnya. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik ada 4. Yang pertama itu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya ini dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sejak digulirnya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, World Bank, dan WTO, World Trade
Organisation belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal-hal di bawah ini ada 6. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Ketiga, industri menggunakan bahan baku. Keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Pengaruh ini dalam hal yang gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderungnya memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari. Maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain. Ada 6. Pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Apabila ada kata kesalahan dari saya maupun disengaja ataupun tidak, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.